Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Alda dengan NIM 234101016, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial Windows Server 2019. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba berkenalan dengan Windows Server 2019. Apa saja fitur-fitur yang ada dan berbagai macam fasilitas yang ada di Windows Server 2019. Seperti biasa kita coba start lewat VirtualBox yang sebelumnya sudah kita buat. Kita klik kanan. Kita start. Kita tunggo proses booting dari Windows Servernya. Sekarang kita login dengan password yang sudah kita buat. Kita sudah login dan setiap kali kita baru login di Windows Server, Windows akan membuka Server Manager. Di Server Manager ada pop-up ini. Informasi di sini, try Manager with Windows Center. Jadi ada yang namanya Windows Admin Center. Windows Admin Center ini adalah pusat administrasi untuk Windows Server. Ini kita tutup saja di sini. Nah, inilah yang disebut dengan dashboard. Dari Server Manager, kalau kita klik di sini, ada Server Manager. Nah, di sini ada dashboard. Kalau kita klik panah di sini, ada dashboard local server. Local server files and strong server. Di sebuah tampilan, ini tampilan yang pasti akan dibuka setiap kita baru login. Di video server, gunaan dari dashboard di Server Manage ini seperti yang saya sudah bilang, bisa melakukan administrasi untuk Windows Server. Di sini kita bisa lihat di bagian Quick Start, kita bisa mengkonfigurar local server. Ini untuk apa? Lalu kita bisa tambahkan roles and feature, peran dan fitur dari server ini. Gunanya untuk apa? Terus kita bisa menambahkan server lain yang mau kita manage, di mana server lain itu yang sama-sama Windows. Server bisa terhubung di satu kelompok jaringan tertentu. Dan bisa kita manage berbarengan. Kemudian kita bisa buat server group, yaitu kelompok server yang berada di satu jaringan, dan bisa menghubungkan server ini ke cold server service. Yang namanya service itu sudah pasti tahu sebenarnya server itu sebuah komputer induk yang tugasnya melayani kelompok lain yang ada di bawahnya. Jadi, yang namanya server komputer bisa memiliki peran yang macam-macam. Bisa sebagai web server, email, server Active Directory, server file, sharing server, dan berbagai macam kegunaan lainnya. Biasanya di dalam dunia server, yang satu server itu fokusnya cuma mengerjakan satu tugas saja. Biasanya ada satu server inilah kita bisa konfigurasi sebagai server Active Directory. Email tidak menangani server meskipun bisa juga, tapi itu akan membebani kinerja server. Kemudian di sini ada menu lagi di sebelahnya. Ini manage. Nah, ini manage. Ada beberapa submenu lagi. Ada edit rows. Kita bisa menambahkan peran dan fitur server ini. Untuk apa? Kalau kita klik, kita bisa lihat ini ada informasi menambahkan berbagai macam fitur. Namun sebelumnya kita disarankan untuk akun administrator ini harus punya password yang kuat atau strong password. Artinya password yang tidak gampang ditebak orang lain. Tentu pastikan IP server ini statik, bukan DHCP. Dan Windows Server ini harus selalu up to date karena yang namanya Windows Server ini terus berkembang teknologinya untuk meningkatkan performa dan meningkatkan level security-nya, sehingga tidak gampang dijebol oleh hack atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian kalau kita klik next, nah ini kita bisa pilih mau role based or picture or remote installation. Jadi tipenya
ini rules based installation atau instalasi by remote. Kalau kita klik next, nah di sini akan ada pilihan lagi, set menambahkan rules. Di sini sebelum masuk ke sana saya cancel dulu. Salah satu kegunaannya bahkan kita bisa hapus role and fitur. Misalnya ini fiturnya sebagai Active Directory, kita bisa ganti ke role yang lain atau peran yang lain, peran yang misalnya dia sebenarnya Active Directory tapi kita mau ubah perannya jadi file sharing. Oke, kita bisa remove saja perannya. Di sini bisa kita klik next. Misalnya ada peran sebagai ya kita bisa remove. Kemudian ada di server, kita bisa tambahkan server lain, jadi ada server lain yang bisa terhubung ke server ini. Oke, kemudian ada lagi create server. Grup, kita bisa membuat grup server. Misalnya servernya lebih dahulu 1, mungkin 2, 3, atau 4 kita grupkan. Server itu kita kelompokkan menjadi 1 yang memiliki tugas tertentu sehingga server kerjanya jadi lebih fokus dan lebih mudah di manage. Oke, kemudian ada lagi server manage properties. Server manager properties adalah sebuah fitur untuk refresh server ini setiap beberapa menit. Jadi server ini kerjanya terus menerus 24 jam, tidak berhenti. Setiap mungkin ada fitur baru, update baru, atau beberapa tambahan aplikasi lain. Nah, dia akan merefresh atau mengupdate server itu, jadi kinerjanya bisa kita pantau terus menerus. Oke, klik saja cancel. Kemudian di tools ini sangat penting sekali. Kita harus tahu tools adalah alat-alat atau fitur dari sistem server untuk menunjang kinerja supaya lebih baik. Contohnya ada komponen service komputer, manage of the mass. Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu kalau dari namanya ini kita tahu gunanya untuk apa. Kalau kalian sudah tahu atau familiar dengan Windows, atau kalian sering otak-atik Windows yang desktop, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows apapun, pasti kenal yang namanya komponen service. Service Computer Management, the fragment of the mass, di screen up event view. Lalu ada contohnya sistem information task schedule. Kita biasa menggunakan fitur-fitur Windows ini untuk meningkatkan performa, bahkan menjalankan tugas tertentu sesuai dengan kegunaan. Kemudian ada view. Nah, view ini tampilannya mau 75%, 100%, 125%. Help. Nah, help ini jika kita mau mencari panduan tentang server Windows ini atau manualnya, kita klik saja di sini software manage. Oke. Kalau sudah bisa pakai Windows, kalau kita lihat start, di sini ada beberapa aplikasi dan fitur-fitur Windows yang bisa kita gunakan. Ada Internet Explorer, ada Notepad buat catat-catat, ada Paint, terus ada Remote Desktop Connection kalau kita mau mau komputer lain. Lalu ada Snapping Tool buat menampilkan WordPad. Kemudian ada Windows Administration, terus ada Administrator Tools. Nah, seperti tools yang ada di sini. Di sini ada komponen Service Computer Management. Contohnya kita lihat di sini hardware yang terinstall di sini apa saja Windows ini. Kemudian klik Disk Management. Kita bisa lihat ternyata ada satu hard disk ukurannya 25 GB. Ukuran ada dua pasti, yaitu 500 mega, sisanya 24 GB, dan ada CD dan ROM di sini. Komputer virtual. Kali ini tampilan komputer server sama seperti ini. Menu-menu seperti ini kita bisa akses dengan mudah di tools ini. Penting sekali. Beberapa dari kalian sudah pasti kenal
ODBC. Ini buat apa? Nah, ini buat database, kemudian manajemen. Mungkin ada server yang kita gunakan terhubung ke printer, dan untuk bisa nyetak sesuatu ke printer lalu ada sistem konfigurator. Nah, sistem konfigurator kita bisa lihat, bisa ubah konfigurator booting lalu service apa saja yang berjalan. Mau lihat service penting gampang di Windows kalau kita sering otak-atik. Kita jalankan run di sini, kemudian klik lambatnya tampilan. Oke, kita klik service MCC. Nah, service Windows yang lagi berjalan. Kalau kita sering otak-atik sistem Windows, kita pasti kenal yang namanya service.msc. Nah, ini beberapa service yang berjalan di Windows, mungkin sedang running. Kemudian startup. Oke, service default, beberapa default service yang berjalan ketika Windows baru dinyalakan. Di sini kita bisa lihat lebih lanjut. Nah, ini ada ActiveX. Active ini kita mau double klik saja. ActiveX ini namanya sebuah service. Terus display name-nya namanya ditampilkan, kemudian description ini kegunaannya apa saja, silahkan baca di sini. Kamu terus apa lihat di sini. Oke, contohnya ActiveX ini statusnya apa, dia tidak jalan, terus kita tap manual, artinya dia tidak langsung berjalan, tidak otomatis berjalan saat Windows dinyalakan. Jadi kita harus start secara manual, klik start di sini baru dia akan berjalan. Beda yang background test infrastructure service ini, dia akan berjalan setiap Windows baru dinyalakan. Lihat di sini automatic layout, kita tidak bisa otak-atik karena dia sudah diatur menggunakan aturan sistem dari Windows sendiri, bahwa background test infrastructure service ini wajib berjalan sehingga dia statusnya running di setiap, seperti base filtering engineering ini dia berjalan pada saat Windows baru dinyalakan dan tidak bisa dihentikan karena wajib berjalan. Kita bisa lihat beberapa service di bawahan ini seperti Cryptopic service ini startupnya otomatis, artinya dia pasti berjalan saat Windows baru dinyalakan. Dan statusnya running, sedang berjalan. Kalau mau di stop ya bisa, tapi saya tidak akan stop di sini karena ini penting. Bisa lihat sendiri di sini beberapa service yang berjalan di Windows. Kemudian register editor. Nah, ini hati-hati karena registernya, kalau kita suka otak-atik, registernya sudah biasa, kita sudah mengerti. Tapi kalau belum paham register, jangan terlalu coba otak-atik di sini, nanti salah di Windowsnya. Kemudian ada lagi yang namanya task schedule. Task schedule ini sebuah nama. Jadi ini untuk menjadwalkan program yang akan berjalan pada saat Windows baru sedangkan dinyatakan sedang berjalan. Kita mau jalankan sebuah program ini, bisa kita set mau berjalan pada jam berapa, tanggal, tahun berapa, kita set di sini. Terus apalagi fitur Windows Server ini tidak berbeda-beda jauh dengan Windows Desktop, mirip-mirip dengan web browser bawaannya Internet Explorer, cuma ini sudah ditiadakan di Windows 11. Di Windows 10 masih ada, Windows 11 sudah ditiadakan. Sudah terlalu offset
karena Microsoft tidak mau mengembangkan lagi. Oke, ini jam 6.70, jamnya ini masih saya ubah masuk ke control panel sama seperti Windows desktop. Dan control panel caranya klik saja start, kemudian di bagian search ketika saja control ada control panel. Oke, di sini tampilannya view by kategori, semua icon boleh, kemudian kita pilih di sini date and time. Nah, di sini update dan time zone zonanya kita ubah UTC plus 1 karena seperti waktu Indonesia bagian barat, jadi saya pilih UTC plus 7 Bangkok karena Jakarta. Klik OK lagi, dan jamnya 8.49 karena sini sudah malam tempat saya, jadi tempat saya sudah malam. Oke, kemudian sama kita bisa lihat pojok kanan bawah ini ada jam dan tanggal. Kemudian lihat di sini pojok kanan service running tidak masalah. Kemudian kita konfigurasi jaringan di sini, konfigurasi networknya, adapternya, settingnya ini dapat berapa, kita klik lihat IP-nya 10.0.15. Oke, konfigurasi network. Kemudian kontrol panel di sini juga kita sering gunakan nanti kalau dalam dunia manage server. Kita di bawah ini ada rows and server group, di sini ada service bawaan dari Windows. Kemudian di bagian local server ini merah berarti peringatan, berarti kita bisa klik di sini saja. Kenapa merah? Service ini ada service yang tidak jalan. Download map manage service, box strukturnya stop automatic, delay start, kita klik sini cancel saja. Tentang service ini di local service all sama saja, jadi ini di bagian bawah sini ada menu rules and service group. Jadi peran dan kelompok service ini sebagai apa, dan masalah di sini salah satu service yang bermasalah. Kenapa? Karena statusnya stop dan tidak jalan. Oke, ini dashboard, kita bisa klik di sebelah sini ada dashboard. Klik sini saja. Nah, di sini propertiesnya kita bisa lihat service ini apa saja. Kemudian komputer name-nya sudah tahu, komputer version belum dinamain. Kemudian Windows Super Firewall-nya menyala, artinya dia belum pernah diinstal atau diupdate, sama sekali belum pernah diinstal. Oke, kemudian remote desktop artinya tidak bisa di remote atau disable. Itu salah satu teknik menggabungkan network inference card. Kalau seandainya kita punya lebih dari satu, oke. Entertainment status IP version for TV IP version 6. Berikutnya versi OS-nya 2019. Center 56008, skor proses RAM-nya berapa, total hard disk. Ini bisa kita lihat kalau all servernya sama saja dengan local server, tidak sama. Kalau server itu artinya semua server yang terhubung dengan server informasinya bisa kita lihat di sini cuman satu server saja. Oke. Kemudian ada di sini informasi file stranger server kita bisa lihat server ini kita pakai apa saja. Kemudian volume, nah di sini informasi penyimpanan yang ada di server ini kita lihat, dan kita klik volume. Di sini volume ada 2, yaitu partisi yang sistem sama tempat Windows terinstall. Kemudian disk, kita lihat ada berapa disk yang terpasang di server ini, hanya satu. Strong full ini salah satu fitur untuk manajemen stronger yang manajemen media penyimpanan di server. Ada server tertentu yang punya hard disk yang terpasang mungkin bisa lebih dari 2, 3, bahkan 4. Biasanya
buat simpan data yang sangat-sangat besar. Biasanya service file sharing atau server database, kita bisa manage media penyimpanan. Bagaimana cara manajemen itu supaya data yang tersimpan itu teratur penyimpanannya. Masuk ke server manage, kemudian dashboardnya kita bisa lihat informasi servernya apa, kemudian dia biasa roles dan fitur itu untuk server ini. Kemudian tools, kita bisa lihat di sini alat tools yang bisa kita gunakan untuk memanajemen server. Biasanya server terjadi masalah di tools ini berguna sekali tergantung masalahnya apa. Kita bisa lihat database-nya bermasalah, sudah kita masukkan ke ODBC. Data source-nya mungkin ada masalah di sistem biasa atau file DNS-nya atau di drive dari database-nya. Oke, kemudian kita bisa explore di sini, lihat Windows sistemnya ada namanya command prompt. Kalau kita lihat kalau kita berada di dunia sistem support atau Windows support, ini berguna bagi kita yang bisa lihat di sini contohnya. Kemudian kita bisa lihat folder apa saja di dalam administrasi. Kita bisa lihat ada satu fitur lagi yang penting namanya PowerShell. Di Windows administrasi tools ada namanya PowerShell. Di sini pp PowerShell, ketik saja di sini PowerShell Windows PowerShell. Nah, di sini server command company Windows. PowerShell ini lebih powerful dari command prompt ini. Windows PowerShell ini konsol untuk memanage Windows tanpa GUI. Kalau Windows ini di Windows Server ini diinstal tanpa graphic interface, ini sangat berguna Windows PowerShell ini karena di Windows ini bisa mengatur sistem konfigurasi Windows lebih mendalam. Komennya tidak jauh beda sama command from. Bisa kalau ketik di sini bisa lihat file dan folder apa saja yang kita ketik di cd backlist. Kita kembali ke drive, isinya seperti ini. Ini salah satu fitur yang sangat penting. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pengenalan Windows Server ini. Kalau kita sering otak-atik Windows, mungkin kita akan bingung. Mungkin kita tidak akan bingung tampilan di Windows Server ini. Miro sebenarnya hanya saja Windows Server ini punya fitur yang lebih banyak, lebih powerful daripada Windows Desktop. Di kesempatan kali ini sudah saya bahas mengenai pengenalan Windows Server 2019. Tadi kita sudah kenal beberapa fitur, lalu beberapa service, terus beberapa bahasa rules yang bisa kita gunakan, yang kita bisa assign untuk Windows Server. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan yang saya jelaskan dapat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.